Khususnya Jemaat Perdamaian Medan Timur, kita akan memulai ibadah kita secara virtual, tapi kita tetap semangat. Salam sehat bagi kita semua. Kita akan mulai kebaktian kita. Mari kita bersaat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 3 ayat 1 sampai 2, hormat bagi Allah. Kita lanjutkan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam saat teduh, doa pengakuan pribadi. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil.
dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kita lanjutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bernyanyi nyanyian metodis nomor 164 ayat 1 sampai 2, Ya Tuhan tiap jam. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu, salam sehat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarnya, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa roh Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat 15, saya pilihkan untuk kita renungkan bersama-sama. Saya akan bacakannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb.
Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Tuhan Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seringkali kita merasa takut dengan alasan-alasan tertentu yang kita buat terhadap sesuatu yang belum terjadi. Pikiran kita disibukkan dengan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari ketika kita memikirkan kalimat ini? Bagaimana jika? Pikiran yang penuh dengan pertanyaan, bagaimana jika? Seringkali membuat hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Misalnya, bagaimana jika sesuatu yang buruk terjadi? Bagaimana jika yang terjadi tidak sesuai dengan rencana dan harapan? Bagaimana jika nantinya kita menerima kepahitan atau kegagalan dan lain-lain? Dalam hal itu, akhirnya terlampau banyak kita memikirkan hal-hal yang negatif. Sehingga perlahan-lahan kita menjadi kurang percaya diri dan bisa jadi gagal paham dengan rencana dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Hal itu juga pernah dicatat dalam Alkitab, saudara-saudara. Ketika kita berbicara tentang firman Tuhan itu, pernah hamba Abraham hendak membawa istri bagi Ishak. Dia berkata, bagaimana jika perempuan itu tidak mau ikut denganku? Ketika saudara-saudara Yusuf hendak datang ke Mesir, mereka juga berkata, bagaimana jika Yusuf menyimpan dendam kepada kita?
Dan ketika Musa juga diminta Tuhan untuk memimpin Israel, dia juga berkata kepada Tuhan, bagaimana jika mereka tidak mempercayaiku? Mereka semua berandai-andai, bagaimana jika hal yang tidak mereka inginkanlah yang terjadi? Kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks kita hari ini, kisah tentang Musa di padang gurun dan semak duri yang terbakar, menunjukkan kepada kita bahwa setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, dan Tuhan Allah hendak memakai Musa, membawa orang Ibrani, orang Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan itu, Musa terkejut dan dia mulai gusar. Sehingga dia mulai membuat alasan-alasan agar Tuhan tidak menghunjuknya untuk melakukan tugas itu. Tidak dapat disangkal bahwa setiap orang dari kita pernah membuat kesalahan dan keputusan-keputusan bodoh. Sehingga tidak sedikit dari kita, jika memungkinkan, ingin kembali ke masa lalu dan mengubah kesalahan-kesalahan itu. Kita boleh berpikir dengan melihat kehidupan Musa. Dalam Keluaran pasal 3 ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa pasti juga ingin mengubah kesalahannya. Meskipun 40 tahun telah berlalu, Musa masih ingin kembali ke masa lalunya dan hendak menghapus kesombongannya, menghilangkan kemarahannya, dan juga pasti dia hendak melupakan pembunuhan yang pernah dia lakukan di Mesir. Artinya ketika kita membaca kisah ini, maka kita dapat menghitung bahwa selama 40 tahun pertama dalam hidup Musa, dia penuh dengan kehormatan dalam istana Firaun, hingga sampai dia harus melarikan diri dari Mesir. Masa lalunya itu selalu mengganggunya, bahkan sampai 40 tahun kedua dalam hidupnya. Dan akhirnya dia bertemu dengan Tuhan di padang gurun melalui semak duri yang terbakar setelah dia berusia 80 tahun. Dan inilah titik balik dalam hidupnya untuk menyelesaikan persoalan hidupnya itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, dikisahkan oleh Alkitab tadi, Musa sedang melakukan pekerjaan yang rutin dia lakukan, yaitu menggembalakan kawanan ternaknya Jitro, mertuanya di padang gurun. Dan dia melihat semak duri terbakar. Menyaksikan bahwa ada semak duri yang terbakar bukanlah hal yang menarik perhatian Musa. Karena hal itu mungkin biasa di padang gurun. Apa yang menarik perhatian Musa adalah kenyataan lain. Bahwa sekian lama dia perhatikan semak duri itu masih juga terbakar dan terus terbakar. Dan karena penasaran, Musa hendak melihat lebih dekat semak duri yang terbakar, tapi tidak hangus itu. Semak duri yang terbakar mungkin adalah gambaran keadaan atau peristiwa yang mengganggu kehidupan dan menarik perhatian kita. Bisa saja itu hal-hal yang tidak kita duga-duga datangnya. Ya, bukan bagian dari yang kita rencanakan. Dan itu sungguh mengejutkan sehingga dapat menghentikan kita dan menyebabkan kita berbelok dari tujuan yang sedang kita kerjakan. Bisa saja hal-hal itu adalah suatu kerugian bagi kita. Tapi terkadang ada juga semak duri terbakar itu merupakan gambaran dari hal-hal yang tidak kita sangkakan sebagai suatu keuntungan bagi kita. Saudara-saudaraku, barangkali dalam bagian ini perlu kita perhatikan. Bagaimana jika semak duri yang terbakar itu adalah bagian dari kehidupan kita masing-masing? Sehingga satu-satunya pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita akan berpaling kepada Tuhan? Bagaimana jika setiap semak duri yang terbakar itu adalah panggilan yang meminta dan menunggu respon atau tanggapan dari kita? Atau siapa tahu Tuhan sedang memanggil dan tidak hanya ingin,
tetapi membutuhkan respon dari Musa, dari saudara-saudari, dan dari saya juga untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Terlepas bagaimana hal-hal seperti itu dapat terjadi pada kita ketika setiap harapan yang mungkin akan terjadi atau di luar ekspektasi kita, harapan kita, maka akan selalu ada risiko dan potensi yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi. Seperti Musa misalnya. Dia tidak pernah berpikir dan menyangka atau berencana menjadi orang yang membawa umat Allah keluar dari Mesir. Dia tidak pernah terpikirkan olehnya. Karena itu nggak pernah dia bayangkan. Di samping Musa punya pengalaman pahit dalam hidupnya di Mesir. Dan ditambah lagi Tuhan hendak memakai Musa sebagai utusannya untuk membawa orang Ibrani keluar dari Mesir yang adalah di luar ekspektasinya, di luar pemikirannya. Maka Musa bersoal jawab dengan Tuhan dan memberikan alasan-alasan untuk paling tidak menolak perintah itu. Saudara-saudaraku, tapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Saudara-saudara, umumnya jika kita gagal, kecenderungannya adalah untuk menolak, untuk memulai kembali. Sama halnya dengan Musa. Dia hendak menolak panggilan Allah itu. Musa berkata, "Siapakah aku?" Apa yang Musa tidak sadari adalah bahwa dia seperti semak duri yang terbakar itu. Ada ribuan semak duri, tetapi yang membuat semak duri yang terbakar itu menjadi istimewa adalah Allah ada di dalamnya. Dan apakah kita tahu apa yang membuat kita begitu istimewa bagi Allah? Karena Tuhan ada di dalam dirimu. Jika kita tidak mengenali bahwa Allah dalam diri kita yang membuat semua menjadi berbeda, maka kita akan membuat alasan untuk menolak apa yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita perhatikan. Musa mengatakan, "Aku tidak memiliki kepercayaan diri." Peperangan terbesar dalam melakukan kehendak Allah adalah akan menjadi peperangan kita bertarung dengan diri kita sendiri. Musa juga mungkin berkata, "Masa laluku dan kenangan tentang itu terlalu menyakitkan. Terakhir kali aku mencoba untuk melakukan kehendak Tuhan. Aku mengacaukannya. Aku lalai. Aku pasti gagal kali ini." Hal yang paling sulit dalam hidup kita adalah mengalahkan diri sendiri. Itu yang dialami oleh Musa. Musa berperang dengan dirinya sendiri sehingga dia mempertanyakan keyakinannya dalam melayani Allah. Itu bisa kita lihat dalam ayat 12 tadi. Tetapi Tuhan berkata, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Itu kata firman Tuhan. Oleh karena pertanyaan ketidakpedean Musa. Kemudian Musa juga mengatakan, "Aku enggak memiliki pengetahuan Tuhan." Ayat 13 kira-kira begitu. Karena dalam ayat 13 tadi dikatakan kepada kita, lalu Musa berkata kepada Allah, "Tapi apabila aku mendapatkan orang Israel berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apa yang harus kujawab kepada mereka?" Itu kata Musa. Jadi Musa menyadari bahwa dia tidak mempunyai pengetahuan dengan itu. Ini adalah alasan yang berasal dari rasa takut yang dimiliki Musa. "Tuhan,
Aku tidak akan mampu memberikan semua jawaban yang mereka tanyakan nanti. Apa yang akan kukatakan ketika mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadaku? Apa yang Allah katakan kepada Musa? Musa, engkau mungkin tidak memiliki semua jawaban, tapi aku akan bersamamu. Jika kita tarik dalam diri kita, Bapak Ibu, akan ada saat-saat dalam hidup kita bahwa kita tidak memiliki semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini. Ketika semua pertanyaan tentang hidup ini tidak mampu untuk kita menjawabnya, maka saat itulah kita harus kembali pada Tuhan. Bahwa aku adalah aku yang adalah Allah nenek moyangmu, Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan Allah yang menyertai kita. Bagaimana Musa tahu apakah dia akan melakukannya dengan benar? Musa nggak tahu. Sama seperti yang kita lakukan. Kita tidak akan tahu apakah akan berhasil atau tidak dalam hidup kita ini. Namun akan ada tanda. Tanda itu, kata Allah, akan menjadi sesuatu petunjuk. Akan terjadi setelah umatku dibebaskan. Dan mereka beribadah di gunung ini, kata firman Tuhan. Seolah-olah Tuhan hendak mengatakan, kita akan melihat semuanya itu. Dan melihat Tuhan selalu ada selamanya. Kita menjalani kehidupan ke depan. Tidak pasti dan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita akan memahami dan mengerti dalam perenungan kita bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita penyertaannya. Maka pertanyaan, bagaimana jika aku tidak mampu memberi jawaban? Bagaimana jika aku gagal membawa mereka keluar? Dan segudang pertanyaan lainnya menjadi tidak relevan lagi karena Allah sendiri berkata, aku akan menyertaimu. Bahkan Yesus juga pernah berkata dalam Injil Yohanes tentang hal ini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Dan itulah yang menjadi kekuatan dalam diri kita ketika kita menjalani kehidupan kita ini. Sama seperti kita yang berandai-andai. Bagaimana jika kehidupan kita sampai pada keadaan yang paling kita takuti? Bagaimana jika pasanganku meninggalkanku? Atau bagaimana jika aku terkena virus ini? Bagaimana jika aku kehilangan pekerjaanku? Kita diingatkan lagi. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita akan lancar bebas dari segala masalah. Tapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan bersama kita di dalam setiap langkah hidup kita. Kita tidak bisa kabur dari masalah-masalah yang akan datang. Karena ada juga pepatah lah saya katakan yang mengatakan begini bahwa setiap orang ada di antara tiga ini. Sedang berada dalam masalah, sedang berjalan keluar dari dalam masalah, atau sedang berjalan masuk ke dalam sebuah masalah. Masalah di dalam hidup adalah sesuatu yang sewaktu-waktu akan kita temui. Mau kita dekat dengan Tuhan ataupun tidak dekat dengan Tuhan. Masalah akan tetap ada. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan cukup bagi kita? Ketika masalah-masalah datang Bapak Ibu, apakah Tuhan cukup bagimu? Banyak yang mengatakan bahwa ketika kamu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya, itu adalah bukti bahwa imanmu kepada Tuhan kuat, katanya. Tetapi poinnya adalah bahwa iman kepada Tuhan yang kuat tidak terbukti melalui itu. Iman kepada Tuhan yang kuat adalah ketika kita berdoa kepada Tuhan dan ternyata Tuhan tidak mengabulkannya. Tetapi kita tetap setia kepadanya dan mengatakan bahwa Dia, Tuhan, cukup
bagi kita. Tentu sulit rasanya untuk tetap mengatakan Tuhan baik ketika hal buruk terjadi dalam hidup kita. Sulit. Kita tahu bahwa mengatakan Tuhan cukup bagiku adalah hal yang tepat untuk dikatakan. Tetapi ketika kita ditekan dari segala arah oleh hal-hal buruk di sekitar kita, rasanya sangatlah sulit untuk mengatakannya dengan segenap hati. Ketika kita kesulitan untuk mengatakan Tuhan cukup bagiku, sebaiknya kita melihat kembali ke salib Kristus dan mengingatkan diri kita akan apa yang telah Tuhan perbuat. Tuhan telah mengalahkan bagaimana jika yang terburuk itu, yaitu bagaimana jika Yesus Kristus tidak turun ke dunia untuk menebus dosa-dosaku. Barangkali itu pemikiran yang paling rumit. Bagaimana jika aku masih terperangkap di dalam dosa-dosaku? Setelah kita mengerti betapa luar biasanya pengorbanan Kristus, saudara-saudara, kita menjadi mengerti pernyataan. Bahkan jika yang dinyatakan oleh misalnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengatakan, kami percaya Tuhan akan menyelamatkan kami dari perapian itu. Bahkan jika Dia tidak menyelamatkan kami tetap tidak akan menyembah dewa lain selain Tuhan. Atau Raja Daud juga pernah berkata, bahkan jika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut, sebab Tuhan besertaku. Bahkan demikian juga para rasul-rasul berkata, bahkan jika kami dilempari batu dan diancam mati pun, kami tidak akan berhenti menyatakan apa yang telah kami lihat dan kami dengar dari Kristus Yesus. Jadi perkataan bagaimana jika yang adalah pernyataan karena kecemasan dan dibarengi dengan alasan-alasan karena takut akan berubah setelah kita memandang salib Kristus dan mengingat kembali apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Dan itu menjadi sebuah pernyataan. Bahkan jika. Jadi sudah berubah. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Bahkan jika aku ada di rumah sakit misalnya. Bukan lagi bagaimana jika. Tetapi aku akan tetap menyembah Tuhan. Bahkan jika aku telah disakiti oleh orang-orang yang aku cintai. Aku akan tetap menyembah Tuhan. Bahkan jika aku kehilangan segalanya di dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan berkata, katakan kepada mereka, aku yang mengutus engkau. Yang terpikirkan adalah bahwa aku adalah aku tadi, yaitu Tuhan Allah senantiasa beserta kita, terlebih di tengah krisis hidup kita. Maka kita akan melihat dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan, ketika Tuhan mengundang kita untuk mengikutinya kemana Dia memimpin, walaupun kita tidak memiliki kapasitas untuk melakukan apa yang Tuhan minta dari kita. Maka disitulah Tuhan hadir. Saudara-saudaraku, keseluruhan kisah ini membantu Musa untuk melihat dengan jelas bahwa Tuhan bersamanya, menyertainya. Bahkan di dalam penderitaannya, penderitaan Israel umat Allah, kesengsaraan umat Tuhan, Tuhan bersama mereka dan melakukan sesuatu yang luar biasa. Mungkin sesuatu itu memanggil kita untuk membuat perubahan dalam hidup kita. Atau barangkali membiarkan Tuhan memberi kedamaian saat kita cemas. Di tengah-tengah situasi apapun dalam kehidupan kita, Tuhan di dalam firman-Nya berkata, aku bersamamu, menyertaimu, memampukanmu untuk melakukan sesuatu kepadaku, kata Tuhan. Tuhan lebih dari cukup. Bahkan lebih lagi di dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudara, renungkanlah hal itu. Pikirkanlah hal itu. Karena itulah firman Tuhan bagi kita pada hari ini.
Dia menyertai-mu. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Besarlah kasih setiamu. Engkau memberikan kepada kami kepastian di dalam iman kami, bahwa Engkau menyertai kami. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami untuk merenungkan hal ini. Dalam segala yang terjadi dalam kehidupan kami, tetapkanlah kami Tuhan bisa percaya bahwa Engkau menyertai kami. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bernyanyi nyanyian metodis dari nomor 193 ayat 1 sampai 2. Kita harus membawa berita sambil mengumpulkan persembahan. Kita akan mendengarkan warta jemaat kita hari ini. Pimpinan jemaat, asisten, les speaker dan calon les speaker beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang datang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Hari ini ulang tahun jemaat di minggu ini tanggal 13 sampai 19 September 2020, yaitu O Boru Huta Barat, Dian PS Manurung, Kristi Maria Mangunsom, E Marpaung, Nikodemus Panjaitan, Dr. Andes Simarmata MPD, G. Jo Vincent N, Anggraini Siombing, dan Ferinca C. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita lanjutkan kebaktian minggu, tetap dilaksanakan 2 gelombang, yaitu ibadah gelombang pertama pada pukul 8 sampai dengan 9 WIB, ibadah KKR, dan ibadah gelombang kedua pada pukul 10 sampai dengan pukul 11, ibadah minggu umum biasa. Syarat dan ketentuan untuk hadir beribadah di gereja agar benar-benar diperhatikan. 1. Harus memakai masker atau face shield. 2. Suhu tubuh maksimal 37,5 derajat Celcius setelah cek suhu tubuh oleh penerima tamu. 3. Cuci tangan sebelum memasuki ruang gereja. 4. Rentan usia 14 tahun sampai 65 tahun. 5.
ikuti arahan dan dari penerima tamu. 6. Tidak saling bersentuhan atau bersalaman. 7. Duduk sesuai arahan penerima tamu. 8. Agar mengikuti arahan panitia kebaktian gereja kita. 9. Persembahan 1, 2, dan 3 langsung ke depan. Oleh karena itu, bagi jemaat yang tidak bisa hadir, tertib acara tetap akan dibagikan melalui media sosial atau via WhatsApp. Ibadah online dan khotbah dapat dilihat melalui YouTube dengan akun GMI Perdamaian. Himbauan, gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban kita, baik perpuluhan, persembahan, dan janji iman. Untuk itu diharapkan kepada majelis atau pemimpin-pemimpin komsel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, Saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga dan perpuluhan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan, dan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja BRI atas nama Natalia Sipahutar. Bukti transfer harap dipoto dan dikirim melalui WA Sekretaris Gereja Junianti Utapea, atau dapat diantar langsung ke gereja melalui sekretaris gereja. Terima kasih. Tangkap perlindungan diri dihimbau kepada jemaat agar tetap menjaga kesehatan diri dan keluarga dan senantiasa mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dengan bersabar, waspada, dan tetaplah berdoa, menjaga pola makanan dan minuman, mencuci tangan, menjaga kebersihan pakaian dan perlengkapan lainnya, menghindari tempat-tempat keramaian dan mengikuti arahan pemerintah. Pokok-pokok doa syafaat dapat kita lihat di buletin. Kita lanjutkan doa syafaat. Marilah kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Dimuliakanlah namamu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pada hari ini kami menyadari dan mengakui bahwa Tuhan tetap bersama dengan kami. Engkau menguatkan kami menjalani hari-hari kami. Bahkan memberikan petunjuk dan tanda bagi kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, di dalam kesempatan pada hari ini, hamba-Mu berdoa untuk kehidupan seluruh umat Tuhan, secara istimewa untuk jemaat GMI Perdamaian Medan Timur ini. Biarlah kiranya senantiasa Engkau yang menghiburkan hati mereka di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka. Kiranya Engkau juga Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan mereka ketika mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka. Bahkan biarlah Tuhan yang memampukan mereka untuk menyelesaikan segala tugas-tugas mereka. Kami yakin dan percaya, karena kami memanggil nama Tuhan, maka Engkau akan memberikan hal-hal yang indah bagi kami. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami juga hendak menyampaikan segala permohonan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan kami, yang akan memberikan yang terbaik bagi kami. Maka kami datang merendahkan diri kepada-Mu. Pimpinlah dan kuasailah kehidupan kami, supaya kami dapat tetap berjalan dan tidak berpaling dari jalan Tuhan. Di saat kami sedang bekerja, kami sedang melakukan tugas-tugas kami, tambahkanlah kepada kami kemampuan, kesabaran di dalam mengerjakan semuanya itu, sehingga kami boleh berhasil. Bahkan dengan semua yang kami kerjakan, akan semua pekerjaan, tugas-tugas kami itu, baik di ladang maupun di dagangan kami, maupun di perkantoran kami yang sedang bekerja, Tuhanlah yang memberikan hikmat dan bijaksana bagi kami, sehingga kami pun mempunyai sukacita mengerjakan semuanya itu, dan diberkati oleh-Mu apa yang kami kerjakan.
sehingga terpenuhilah segala kebutuhan kami. Demikian juga ya Tuhan, kami senantiasa menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi sulit saat ini, kami percaya ketika Tuhan memelihara kami, maka Engkau akan memberkati kehidupan kami. Engkau pasti juga menjauhkan kami dari sakit penyakit. Engkau juga akan menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Biarlah kuat kuasa Tuhan itu menaungi kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini. Engkau yang menambahkan damai sejahtera, sukacita, kerukunan. Bahkan kepada anak-anak kami memohon kepada-Mu. Engkau menambahkan kepada mereka kesehatan, kepintaran. Bahkan mereka dapat bertumbuh dengan baik dan akan memperoleh masa depan mereka. Jadikanlah kami sebagai orang tua mereka menjadi panutan, teladan mereka untuk melakukan dan mengerjakan kehendak Tuhan. Kami serahkan mereka semua ya Tuhan ke dalam kuasa. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa buat orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami serahkan mereka di dalam kuasa Tuhan, sehingga mereka mempunyai sukacita, menjalani masa tua mereka, dan tetap percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah dalam kemurahan hati Tuhan, kami mendapatkan anugerah-Mu yang luar biasa itu. Kami percaya, oleh karena kebaikan Tuhan, maka kami dapat bertahan hingga saat ini. Maka biarlah kami menjalani kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan, di dalam penyertaan-Mu dan dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kami juga hendak berdoa ya Tuhan buat gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia. Biarlah Engkau memberkati pelayanan gereja Tuhan ini. Memberkati setiap orang yang melayani, mulai dari pimpinan kami Bapak Bishop, baik di wilayah 1 dan wilayah 2, bahkan di dalam konferensi tahunan pengembangan. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Kami juga menyerahkan para majelis, speaker, dan hamba-hamba Tuhan yang melayani-Mu. Biarlah dengan hikmat Tuhan, mereka mengerjakan semuanya dengan takut akan Tuhan. Bahkan kami semuanya berserah diri kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya segala kekhawatiran dan kecemasan kami akan pandemi COVID-19 ini, Engkau kuatkan kami. Engkau mendisiplinkan kami untuk semua arahan dari pemerintah kami. Biarlah kami boleh mengerjakannya, sehingga kami bisa bersama-sama melakukan apa yang terbaik yang boleh kami kerjakan, yaitu tetap menjaga diri kami, menjaga saudara-saudara kami, dan menjaga orang-orang yang bersama dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami dapat melewati kesulitan-kesulitan ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami sepenuhnya. Terpujilah Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan doksiologi. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus di dalam pengasihan Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu, yang menjaga-Mu, memelihara kehidupan-Mu sejak saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.